hari ini salawat dengan salam tidak lupa pula kita sajikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman berilmu seperti yang kita rasakan saat ini. Terima kasih kepada adik-adik yang telah berkesempatan hadir di perkuliahan bio pada sore hari ini. Oke, kita mulai saja perkuliahan kita. Kita masuk di materi biopiket. Ada materi ada kan? Iya, Bu. Untuk materi biopiket. Biobriket itu apakah udah pernah saya jelaskan belum tentang biobriket? Udah ya? Bahannya udah dapat? Oh ya, saya sudah saya jelaskan juga belum? Belum kan? Oke, ada nampak? Nampak. Oke. Bio oil. Ini bio oil adalah suatu bahan bakar, salah satu termasuk dalam biofuel juga. Dia bagian dari bahan bakar yang berbentuk cair, berwarna kehitaman seperti biomasa, seperti kayu, kulit kayu, dan biomasa lainnya dari limbah kehutanan dan industri hutan sebagai teknologi yang digunakan adalah teknologi pirolisis. Bioil ini dapat digunakan dalam industri bahan bakar yang digunakan misalnya dalam industri-industri boiler atau bahan bakar langsung di mana tujuannya itu untuk pengeringan, misalnya minyak bakar pun bahan-bahan lainnya. Sedangkan bio-oil ini sendiri adalah produk utama yang diperoleh dari proses pirolisis. Ya, hasil dari proses pirolisis ini tersusun atas campuran berupa asam, alkohol, senyawa-senyawa ester, keton, furan, fenol, dan senyawa butadion, serta metanol dan senyawa hidrokarbon lainnya itu adalah senyawa-senyawa yang terdapat di bio oil. Jadi banyak senyawa yang ada yang bisa yang kita dapatkan dari bio oil tersebut. Di mana dia bio oil ini kan dia berwarna gelap dengan penampilan yang mirip seperti kopi dan beraroma seperti asap. Jadi nanti uap misalnya dari proses pembakaran biomasa itu kan diperoleh itu nanti berupa uap. Uapnya itu nanti akan berupa karbon, hidrokarbon, ada hidrokarbon dan senyawa-senyawa lainnya. Nanti tujuannya itu digunakan sebagai proses bahan bakar minyak. Ini cairan dari bio oil ini yang terbentuk dari kemudian kan udah ada uapnya. Uapnya itu uap-uap dari proses pirolisis didinginkan dengan cepat dengan
menghasilkan produk intermediate dari proses degradasi selulosa, penguraian dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Jadi dari proses apa namanya, bahan-bahan biomasa atau limbah pertanian, dia dibakar dengan proses pirolisis. Hasil proses pirolisis itu kan namanya juga proses pembakaran pasti ada uapnya. Uap air yaitu uap dari proses pirolisis itu ditangkap dan didinginkan secara cepat. Kemudian hasil proses pendinginan tersebut itulah yang nanti dikenal dengan bio-oil. Nah, senyawa-senyawa yang ada dari proses tersebut, misalnya ada proses semiselulosa, selulosa, dan lignin itu merupakan senyawa intermediate. Jadi bio-oil ini berguna sebagai bahan bakarnya dalam industri kimia. Dalam penelitian, bio-oil dihasilkan akan dibandingkan dengan karakteristik minyak diesel. Jadi, proses bio-oil ini sama enggak dengan proses biodiesel atau minyak solar? Karena bio-oil ini juga salah satu bahan bakar minyak juga, sama hal dengan biodiesel, tapi beda penggunaannya. Kalau biodiesel itu penggunaannya untuk bahan bakar motor, sedangkan bio-oil ini untuk bahan bakar lain selain penggunaan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, proses dari pembuatan bio-oil ini kan adalah proses pirolisis. Di mana proses pirolisis ini adalah proses pembakaran biomasa tanpa melibatkan oksigen pada temperatur yang sangat tinggi. Ya, antara 450 sampai 600 derajat Celcius. Dan produk yang dihasilkan dari pirolisis ini berupa minyak, arang, dan gas sintetik, misalnya CO2, CO, dan lain-lain. Itu kan hasil sampingan dari produk pirolisis ini. Jadi proses atau produk utama dari pirolisis ini adalah minyak. Pada saat ini, pirolisis itu menjanjikan dalam konversi teknologi, salah satunya adalah termokimia untuk memproduksi produk berupa cairan. Prinsip dasar dari proses tes pirolisis ini itu adalah degradasi ikatan kimia pada sampel yang terjadi saat pemanasan dengan cepat dengan temperatur tinggi tanpa adanya oksigen. Jadi ini adalah proses pirolisis. Kemudian ini mungkin bisa nanti saya screenshot kan dan saya share ya yang akan dikerjakan untuk hari ini. Tapi sebelum tugas ini kita masuk ke materi selanjutnya. Ada apa nggak saya share tadi? Di sini nampak? Oke, ini kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, itu adalah materi biogas. Pada umumnya itu bisa kita kenal dengan anaerobic digestion atau pembentukan biogas secara anaerobik. Sama halnya dengan bio-oil tadi, biogas ini juga bisa diambil dengan limbah atau sampah kota atau sampah-sampah perkebunan juga bisa digunakan proses biogas ini.
Nah, banyak limbah, tapi yang lebih utamanya tersebut itu adalah fases dari ternak, di mana fases dari ternak itu bisa meningkatkan lebih dari 50% atau bisa bisa menghasilkan produk berupa gas yang nanti diaplikasikan pada produksi atau gas dalam rumah tangga. Jadi banyaknya limbah ternak atau fase ternak pada saat ini nanti akan dikomposisikan atau ditambahkan perbandingan sampah itu merupakan 50% itu termasuk sampah organik. Jadi limbah-limbah fase ternak, fase-fase rumah tangga itu bisa digunakan untuk proses biogas atau misalnya limbah rumah tangga itu juga bisa digunakan untuk proses biogas sumber dari biogas tersebut. Artinya potensi yang dimiliki oleh sampah atau limbah rumah tangga untuk menghasilkan energi, di mana dia menggunakan bantuan dari mikroorganisme dengan kondisi anaerob atau tanpa adanya udara. Jadi penggunaan teknologi anaerobic digestion ini menjadi alternatif yang cocok untuk proses pembuatan biogas. Ini anaerobic digestion itu adalah proses biologi dari bahan organik di mana dia akan diuraikan dalam kondisi kekurangan oksigen. Jadi tanpa adanya oksigen untuk proses penguraian zat-zat yang bahan-bahan organik yang ada di limbah atau sumber dari bahan biogas tersebut. Jadi di mana keuntungan dari proses anaerob digestion ini itu yang pertama mengurangi volume limbah yang akan dibuang. Misalnya kita limbah rumah tangga itu kalau kita buang ke tempat pembuangan akhir itu akan menghasilkan limbah yang cukup banyak. Jadi daripada limbah rumah tangga itu dibuang ke tempat pembuangan akhir, itu lebih bagus diolah limbah rumah tangga itu menjadi biogas. Kemudian biogas ini tidak menimbulkan polusi udara karena dia dibuat dalam digestion atau di dalam bak yang kedap udara dan nanti akan dialirkan ke misalnya kalau satu rumah ada satu tungku dari biogas ini dia akan dialirkan ke kompor atau bahan ke tempat-tempat uh, proses pemasakan, misalnya untuk gas untuk masak itu bisa digunakan. Kemudian menghasilkan produk yang bernilai guna karena dia kan sumber bahan bakar, sumber energi, sumber pembangkit listrik. Kemudian ada juga sebagai lumpur yang stabil sebagai fertilizer atau soil conditioner. Udah. Biogas adalah bahan bakar yang berupa gas yang dihasilkan dari proses fermentasi anaerob oleh mikroorganisme dari bahan organik seperti limbah pertanian, kotoran hewan, kotoran manusia, dan limbah rumah tangga ataupun campuran dari bahan-bahan yang telah disebutkan tersebut. Kemudian campuran tersebut dimasukkan atau dicampurkan dalam suatu bak yang kita kenal dengan digester. Ya. Jadi di sini biogas ini adalah proses pembusukan secara anaerob. Jadi dia merupakan proses fermentasi di mana bahan-bahan atau limbah-limbah tersebut digabung menjadi satu dalam suatu kontainer atau bak penampungan yang tertutup tanpa adanya oksigen selama berbulan-bulan. Itu biasanya 1 bulan atau 2 bulan. Kemudian setelah terjadi proses pembusukan, itu kan akan menghasilkan komposisi berupa metan, karbon dioksida, nitrogen, oksigen, dan H2S. Ini merupakan gas semuanya, metan, karbon dioksida, nitrogen, oksigen, dan hidrogen sulfida ini merupakan gas. Tapi di antara gas tersebut yang paling banyak adalah gas metan. 54-70% itu merupakan gas metan yang nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat seperti misalnya sumber energi, bahan bakar dapur sebagai gas untuk memasak oleh ibu-ibu rumah tangga bisa digunakan
pembangkit listrik, dan lain-lain. Kemudian sejarah dari biogas ini, pertama kali biogas ini ditemukan pada proses fermentasi anaerobik oleh orang Eropa. Kemudian orang Eropa salah satunya adalah Volta, di mana dia menemukan gas yang dikeluarkan oleh rawa-rawa yang terjadi pada 1770. Kemudian satu dekade atau beberapa puluh tahun kemudian, Avogadro mengidentifikasi tentang gasnya. Nah, setelah tahun 1875, biogas merupakan produk dari proses anaerob digestion. Kemudian 1884, Pasteur melakukan penelitian tentang biogas dengan menggunakan kotoran hewan. Kemudian Pasteur juga menjadi landasan untuk penelitian biogas lebih lanjut hingga saat ini. Jadi perkembangan biogas di dunia itu pada umumnya sudah direncanakan oleh penduduk dunia. Salah satunya adalah China pada tahun 2003 sampai 2010 dia membangun National Rural Biogas Construction Plan yang diluncurkan pada 2003, di mana tujuannya untuk menggunakan biogas dengan target 11 juta untuk total 20 juta rumah tangga. Jadi target pemerintah Cina itu setiap rumah tangga itu harus membuat gas sendiri, ya. Dia harus membuat gas sendiri sehingga dia satu rumah tangga itu akan menghasilkan satu proses biogas. Jadi untuk proses satu biogas itulah yang nanti digunakan oleh rumah tangga untuk proses pembakaran, ya. Proses memasak atau proses pendingin pembakaran untuk biasanya orang Eropa itu kan kalau udah musim dingin itu membutuhkan bahan bakar. Bisa juga digunakan untuk proses bahan bakar yang menghangatkan pokoknya yang bisa menghangatkan dan membantu mereka untuk hidup di musim dingin. Kemudian pada tahun 2010, Cina juga meningkatkan penggunaan biogas dalam skala rumah tangga. Lebih dari 31 juta untuk total 50 juta rumah tangga itu menggunakan biogas. Dan pemerintah Cina juga mensubsidi atau memberikan secara gratis itu biogas digester. Biasanya itu kalau dia subsidi atau dilakukan pengurangan terhadap pembelian digester biogas itu sekitar 150 US dollar. Kemudian tahun 1981 itu dikembangkan instalasi biogas di India. Jadi tidak hanya di Cina, di India juga sudah mulai mengembangkan instalasi biogas namanya National Project on Biogas Development, di mana dia melakukan penelitian terhadap pengembangan model instalasi biogas. Jadi yang dilakukan penelitian di sini oleh orang India adalah degasternya. Jadi degester biogas itu gimana caranya bisa digunakan secara maksimal. Tahun 1999 itu sekitar 30 juta rumah tangga di India menggunakan instalasi biogas. Dan di Indonesia sendiri biogas dikenalkan tahun 1970, di mana dia awalnya teknik pengolahan limbah dengan instalasi biogas dikembangkan di desa-desa. Tapi saat ini teknologi itu lebih diterapkan di wilayah perkotaan. Jadi tahun 2006, Presiden mengembangkan energi alternatif bahan ganti bahan bakar minyak, di mana tujuannya untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak melalui penggalian sumber daya yang dapat diperbaharui sebagai alternatif pengganti bahan bakar minyak. Ini adalah salah satu reaktor biogas secara skala rumah tangga atau digester dari biogasnya. Misalnya itu ada pemasukan bahan, dimasukkan terlebih dahulu bahan-bahan di bak penampungan atau
reaktor biogas berupa plastik ataupun bak, kemudian adanya selang yang akan dialirkan kepada kompor misalkan, jadi dialirkanlah nanti ke kantong plastik awalnya, setelah dari kantong plastik dialirkan lagi ke dalam kompor. Jadi kantong plastik itu adalah tempat pengumpulan dari gas yang dihasilkan oleh reaktor biogas. Nah, proses pembentukan biogas itu ada tahapannya. Yang pertama tahapan hidrolisis, di mana karbohidrat, lemak, protein yang berasal dari limbah itu akan menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana berupa asam asetat, alkohol, karbon dioksida, NH3, amonia, dan sulfida. Di mana pada proses hidrolisis itu menggunakan sumber bakterinya adalah Clostridium acinium atau Bacteroles ramiciola dan lain-lain. Ini adalah bakteri yang digunakan untuk proses fermentasi dari biogas atau proses reaksi hidrolisis. Ini adalah bakteri-bakteri yang digunakan. Kemudian tahapan kedua itu adanya acidogenesis, atenogenesis. Jadi ada dua tahapan reaksi pada tahapan kedua ini. Yang pertama proses fermentasi dari senyawa organik menjadi asam organik atau asam asetat. Kemudian bakteri pengoksidasian dan asam yang berantai panjang seperti asam asetat, alkohol, dan lain-lain itu digunakan untuk proses fermentasinya tersebut. Adanya tahapan ketiga yaitu metanogenesis. Bakteri metanogenik menggunakan H2CO2 dan asam asetat sebagai pertumbuhannya dan menghasilkan CH4 dan CO2. Ini adalah proses dari reaksi biogas. Yang pertama itu bakteri difermentasi terlebih dahulu di reaktornya selama beberapa minggu atau beberapa bulan. Kemudian akan terurai menjadi asam asetat, H2CO2, asam sampai nanti adanya alkohol. Kemudian dari proses ini akan menghasilkan yang namanya asam asetat. Dari asam asetat lah nanti akan masuk ke metode metanogenesis, di mana akan gas metan dan CO2. Ini adalah proses dari biogas ini, karbon organik kompleks, itu senyawa-senyawa karbon atau biomasa yang terbuat dari karbon, limbah-limbah semuanya, itu dilakukan proses reaksi hidrolisis. Akan menghasilkan yang namanya monosakarida, peptida, glifosa, dan lain-lain. Kemudian dari sini nanti akan menghasilkan asam organik dari hasil reaksi asidogenesis. Dari asidogenesis dari asam organik ini akan menghasilkan asam asetat yaitu dengan nama asetogenesis. Dari asam asetat barulah akan menghasilkan metanogenesis, menghasilkan CO2 dan gas metan. Nah, di sini adalah faktor-faktor dari proses pembentukan biogas. Itu kita harus menentukan terlebih dahulu rasio dari C per N dari biogas tersebut. Kemudian kandungan airnya, kemudian aktivitas mikroorganisme, pH, temperatur, dan bahan-bahan senyawa lainnya. Oke. Nih. C per N, karbon dibutuhkan oleh bakteri sebagai sumber energi. Selain unsur karbon, unsur nitrogen juga berpengaruh. Ya, nih. Kandungan, bila jumlah nitrogen terlalu banyak, maka karbon akan semakin habis dan proses fermentasi berhenti dan akan terbentuk amonia pada akhir dan menghambat proses pertumbuhan bakteri. Kalau rasio nitrogennya ini kecil,
Oh, bukan. Masing-masing limbah memiliki C/N yang berbeda. Beda. Kandungan bahan kering ini juga mempengaruhi terhadap eh, apa? Pembentukan biogas. Suhu juga mempengaruhi terhadap proses pembentukan biogas. pH. Oke. Di sini metode pembentukan dari biogas itu atau dari skasternya atau bak penampungannya. Yang pertama dengan metode curah atau batch, metode continue. Ada dua metode untuk pembentukan biogas, metode curah dan continue. Ini digesternya ada berbentuk kubah seperti ini. Ini degaster atau kontainer dari produk biogas. Ini gambarnya ada degaster lumpur dari degastingnya atau kontainernya, supernatant, serum layer, lapisan-lapisan lain nanti. Oke. Ini ada degaster balon. Degaster balon ini merupakan jenis degaster yang banyak digunakan dalam skala rumah tangga yang menggunakan bahan plastik sehingga lebih efisien. Oke. Oke, ada pertanyaan? Ya, lumpurnya. Itu pada biogas kan? Hmm, belum. Itu ada beberapa pengolahan. Biasanya itu ada yang tidak menghasilkan lumpur, slide-nya itu. Kemudian ada yang akan menghasilkan lumpur. Jadi harus disaring terlebih dahulu. Ada alat penyaringnya. Jadi makanya dia masuk terlebih dahulu, itu gasnya yang nanti dalam gas itu kan akan terkumpul itu gas-gas yang 5 itu kandungannya. Dan salah satunya itu akan menghasilkan yang namanya lumpur nanti kan. Yang lumpurnya itu nanti itu masuk ke bak eh, bukan apa namanya penampungan berupa plastik ya kan, penampungan gas di sana juga setelah di dalam penampungan itu ada alat penyaringnya juga. Jadi yang benar-benar gas dia akan keluar dan masuk ke aliran yang diinginkan ya, dan yang nanti berupa lumpur atau partikel-partikel yang tidak diinginkan itu akan menempel di penyaring tersebut. Jadi misalnya ada lumpur atau partikel-partikel yang lebih besar daripada gasnya tersebut atau bahan-bahan padat itu bisa nempel di penyaringannya. Oke. Jadi kalau kalau misalnya di bak seperti ini, mana dia? Hmm, ini balon di dalam bentuk balon ini kan ada aliran lagi di tempat pengumpulan gasnya. Di tempat pengumpulan gasnya itu nanti akan dilakukan proses penyaringan lagi. Nah, di sini kan penampungan gas plastik. Nah, di tempat penampungan gas plastik inilah nanti akan diproses lagi dengan penyaring. Alat penyaring yang nanti akan keluar ke penggunaan bahan bakar. Salah satunya ke kompor misalnya ada selangnya nanti. Oke. Nah, yang mana tadi ya? Nah, ini kan dari sampah-sampah organik. Ini sampelnya atau bahan-bahan yang limbah-limbah yang digunakan. Misalnya kan bahan-bahannya berupa selat, berupa
kotoran ternak, berupa limbah rumah tangga dan lain-lain. Ini kan ada tingkatannya yang nanti lama-lama dia akan mengendap ke bawah itu berupa slatnya kan, digasing slatnya, slat. Kemudian setelah proses fermentasi terjadi otomatis itu kan akan menghasilkan cairan nanti. Ya, akan menghasilkan berupa cairan. Cairannya itu namanya supernatat. Dan nanti ada lapisan vakum, lapisan atas lagi selain supernatan atau cairannya, itu kayak lapisan lain kayak ada busa atau lapisan-lapisan anaerobik lainnya. Kemudian setelah itulah nanti akan keluar gasnya. Ya, baru nanti akan dialirkan gas tersebut ke outletnya berupa penampungan plastik, tempat penampungannya ini. Ya, penampungan gasnya dialirkanlah ke penampungan gas. Nah, di dalam penampungan gas inilah nanti akan diolah lagi, disaring lagi dia. Yang partikel-partikel yang padat atau partikel-partikel yang tidak diinginkan itu akan nempel di penyaringnya. Oke. Dah, tugas untuk minggu depan itu sudah saya kirim ke WA Group. Itu kalian carilah reaksi dari pirolisis, selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Kemudian nanti ditulis di kertas dan nanti di print PDF, di scan PDF kan, kirim ke WA Group aja. Ya. Selanjutnya itu tugas lagi untuk biobriket kemarin udah dikasih tugas belum? Asri? Udah dipresent, udah dibikin tugasnya? Oke, belum. Oke, saya berikan sekalian tugas untuk biobriket. Ya, tugas ada 2. Saya share di grup. Itu yang pertama, tugas untuk mencari reaksi dari reaksi pirolisis selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Kemudian selanjutnya adalah tugas biobriket, di mana kalian sama seperti sebelumnya, itu tentang membuat bioetanol kemarin. Ini kita akan melakukan mini praktikum juga, kalian berdua di rumah. Biobriket, ya, biobriket yang pertama itu dari serbuk gergaji. Oke, dah. Cari gimana caranya untuk membuat biobriket dari tempurung kelapa dan serbuk gergaji. Hal yang serupa seperti bioetanol kalian rekam, di mana mulai dari proses pembuatan biobriket tersebut. Misalnya bahan tempurung kelapanya kalian hancurkan, kalian dihancurkan sehalus-halusnya, kemudian dibuat biobriketnya. Kemudian serbuk gergaji juga. Itu masing-masing dari kalian memiliki waktu untuk membuat video pembuatan mini partikelnya kurang lebih itu 3 menit. Ya, 3 menit. Setelah itu, jangan lupa membuat laporan. Laporan 1 halaman tentang pembuatan biobriket ini. Jadi laporan yang pertama itu cover, kemudian laporannya. Bagaimana hasilnya, metode yang digunakan, serta alat bahan yang digunakan. Oke,
alat bahan yang digunakan, metodenya, cara membuat biobriketnya gimana, sesuai dengan prosedur yang sudah dilakukan, kemudian hasil dari biobriketnya bagaimana. Oke? Bentuk dari biobriketnya bagaimana. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin sampai di sini dulu materi dari saya. Silakan dikerjakan tugasnya. Ini tugas kalian kumpulkan. Saya tunggu hari ini sampai jam 6 sebelum maghrib. Jam 6 kalian sudah maghrib belum di sana? Sudah maghrib ya. Ya setengah 6 lah. Sebelum maghrib. Oke? Nah, ya. Yang tugas nomor 1. Proses pirolisis itu kan saya suruh buat reaksi proses pirolisis dari hemiselulosa, selulosa, dan lain-lain. Itu dikumpulkan sebelum maghrib. Ya, kumpulnya di WA grup aja. Dan nanti akan saya lihat waktu pengumpulannya. Oke? Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.